Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hayu Nabila Kristianto dari Prodi Ilmu Keperawatan. Sudah pada tahu kan, sekarang sudah masuk musim penghujan, di mana sarang penyakit berkeliaran di sekitar kita. Khususnya demam berdarah dengue atau biasa disebut DBD. Untuk mengetahui lebih jelas apa sih itu demam berdarah dengue atau biasa disebut DBD, mari simak penjelasannya. Demam berdarah dengue atau biasa disebut dengan DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh arbovirus dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes. DBD adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang tergolong arbovirus dan masuk ke dalam tubuh penderita melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang betina. Penyebab penyakit demam berdarah. Penyebab utama demam berdarah adalah arbovirus melalui gigitan nyamuk Aedes. Adanya faktor tersebut berhubungan dengan 1. Sebuah kebiasaan masyarakat menampung air bersih untuk keperluan sehari-hari. Kedua, sanitasi lingkungan yang kurang baik. Yang ketiga, penyediaan air bersih yang langka. Adapun gejala demam berdarah, yang pertama yaitu demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius, sakit kepala, sakit sendi, sakit otot, sakit tulang, sakit belakang mata, tidak nafsu makan, mual muntah, kelenjar getah bening bengkak, ada ruam, kerusakan pembuluh darah dan kelenjar getah bening, pendarahan hidung, gusi atau di bawah kulit. Adapun cara penularan penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah atau DBD hanya dapat ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti betina. Sebuah nyamuk ini mendapat virus dengue sewaktu menggigit atau menghisap darah orang. Yang pertama, yang sakit DBD atau yang tidak sakit DBD tetapi dalam darahnya terdapat virus dengue, atau karena orang ini memiliki kekebalan terhadap virus dengue. Yang kedua, orang yang mengandung virus dengue tetapi tidak sakit bisa pergi kemana-mana dan menularkan virus itu kepada orang lain di tempat yang ada nyamuk Aedes aegypti. Yang ketiga, virus dengue yang terhisap akan berkembang biak dan menyebar ke seluruh tubuh nyamuk termasuk kelenjar liurnya. Yang keempat, bila nyamuk tersebut menggigit atau menghisap darah orang lain, virus itu akan dipindahkan bersama air liur nyamuk. Yang kelima, bila orang yang ditulari itu tidak memiliki kekebalan atau umumnya anak-anak, ia akan segera menderita DBD. Yang keenam, nyamuk Aedes aegypti yang sudah mengandung virus dengue seumur hidupnya dapat menularkan kepada orang lain. Adapun tahap penyakit demam berdarah. Yang pertama, demam berdarah klasik. Gejala demam berdarah yang terjadi berbeda-beda tergantung pada usia pasien. Yang kedua, demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau sering disingkat menjadi DBD biasanya ditunjukkan dengan gejala seperti penderita demam berdarah klasik dan 4 gejala utama. Yang ketiga, sindrom shock dengue, tingkat yang paling tinggi dari infeksi virus dengue. Tak perlu khawatir, ada juga cara yang bisa ditempuh tanpa harus diopname di rumah sakit, tapi butuh kemauan yang kuat untuk melakukannya. Cara itu adalah: yang pertama, minumlah air putih minimal 20 gelas berukuran sedang setiap hari, atau lebih banyak lebih baik. Yang kedua, cobalah menurunkan panas dengan minum obat penurun panas. Yang ketiga, beberapa teman dan dokter menyarankan untuk minum minuman ion tambahan. Cara pencegahan penyakit demam berdarah. Saat ini, metode utama yang digunakan mengontrol dan mencegah terjadinya demam berdarah dengue bukan 3M. Apa sih itu 3M? Yang pertama yaitu menguras. Menguras tempat penampung air secara rutin seperti bak mandi kita atau kolam.
Yang kedua, menutup tempat-tempat penampungan air. Yang ketiga, mengubur. Kuburlah barang-barang yang tidak terpakai yang dapat memungkinkan terjadinya genangan air. Sekian penjelasan dari saya mengenai apa itu demam berdarah dengue atau biasa disebut DBD. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua dijauhkan oleh penyakit-penyakit yang berbahaya. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.